Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faluti dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan nomor 26 sampai 50. Nomor 26. Membangun bandar di Batavia pada tahun 1619 supaya merebut posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Karena Batavia dianggap memiliki lokasi lebih strategis sehingga Batavia atau Jayakarta dianggap lebih berpotensi bisa mengembangkan usaha dagang VOC. 27. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Pernyataan tersebut merupakan salah satu isi perjanjian Bongaya, karena salah satu isi dari perjanjian Bongaya menyatakan Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dan hak monopoli. 28. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri konflik antara VOC dan Kesultanan Makassar. Karena isi perjanjian Bongaya dibuat untuk wilayah Makassar. Nomor 29. Belanda tidak berhasil menguasai Banten dikarenakan Banten memiliki posisi strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Hal ini karena lokasi pelabuhan Banten dan strategis karena terletak di Tekuk Banten dan terlindungi oleh pulau panjang sehingga pelabuhan perdagangan. Nomor 30. Perlawanan rakyat Goa untuk menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Hal ini karena ada suatu Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. 31. Perlawanan rakyat Riau melawan Portugis dan VOC dipimpin oleh Indra Pahlawan. Karena pada saat itu yang memimpin kerajaan Siak Sri Indrapurna adalah Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang memimpin rakyatnya untuk melawan VOC setelah berhasil merebut Johor, kemudian membuat benteng pertahanan di Pulau Banten. Lalu Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komandan Raja Lamuda untuk menyerang Malaka. Namun Mikarya Raja rela selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. 32. Tujuan VOC mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok ke Jawa adalah untuk mendukung perekonomian di Jawa. Karena pada masa pemerintahan VOC di Batavia, VOC sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dan rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. 33. Perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi dilatar belakangi oleh beberapa hal, kecuali pertentangan antara Raja Pakubuwana I dengan Pangeran Mangkubumi. Karena yang bertentangan dengan Pangeran Mangkubumi adalah Raja Pakubuwana II. 34. Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Pernyataan tersebut memiliki isi perjanjian salah 3. Karena perjanjian tersebut perjanjian antara pewaris Mataram diwakili oleh Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, dan Raden Mas Said, dan berisi Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji yang menggunakan atribut serta mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkubuwana. 35. Perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad adalah Perang Tondano. Karena perang ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap pendudukan bangsa Belanda karena ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa. 36. Orang-orang Minahasa atau Tondano menentang usaha monopoli VOC. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali menerangi orang-orang Minahasa. Yang dilakukan adalah memonopoli
menjual aset-aset gabungan. D. Beras. Karena VOC saat itu sedang membutuhkan beras untuk bisa melakukan monopoli perdagangan beras di daerah Sulawesi Utara. Oleh karena itu, VOC berusaha untuk memaksakan orang Minasa agar mau menjual beras miliknya pada VOC. 37. Latar belakang Perang Tuldango II adalah kebijakan Gubernur Jenderal Danzas yakni merebut pemuda-pemudi sebagai pasukan kolonial. Karena kebijakan grup Danzas yang mendapatkan mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sehingga Danzas menentukan pasukan dalam jumlah besar. 38. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan C. Thomas Matulesi. Karena rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, rakyat Maluku mengadakan perlawanan menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. 39. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Patimura tertangkap. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Yang melanjutkan perjuangannya adalah B. Christina Martha Tiahahu. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun Ambon. Christina Martha Tiahahu berusaha melanjutkan perang gerilya, akhirnya juga tertangkap. 40. Perang Padri diawali dengan perpecahan di kalangan rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu B. Konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Karena pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama kaum Padri dengan kaum adat. Karena kaum Padri atau ulama ingin mengubah kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. 41. Sebab khusus terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro adalah A. Belanda memasang patok-patok pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro secara sepihak. Karena pada tahun 1825 Belanda tidak sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang terhadap Belanda. 42. Peperangan yang terjadi antara rakyat Bali dan Belanda dipicu oleh masalah D. Hak kawan tarang. Karena hak kawan tarang tersebut merupakan hak raja-raja untuk menyita kapal-kapal yang terdapat di wilayah mereka beserta seluruh muatannya. Di kapal-kapal milik Belanda memang korban hari hukum ini. Nomor 44. Perang Banjar terjadi di Kerajaan Banjar, yaitu di wilayah A. Kalimantan Selatan. Karena Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan pada tahun 1859 sampai 1945. Nomor 45. Dalam pengangkatan Tamjidillah sebagai sultan di Kesultanan Banjar, banyak menemui protes di kalangan rakyat karena A. Tajmilah mempunyai sifat yang tidak baik seperti suka minum minuman keras. Karena Tajmilah mempunyai sifat jelek yang suka mabuk-mabukan dan menganggap surat wasiat Sultan Adam kepangeranan Hidayatullah tidak sah. 46. Pangeran Hidayatullah tidak mau diangkat sebagai sultan oleh Belanda karena B. Pangeran Hidayatullah sudah mengetahui tipu daya pihak Belanda. Karena berasal Irak Belanda untuk memulihkan kepulauan setelah adanya penyerangan tambang batu barang Oranjek milik Belanda. 47. Tokoh Belanda yang berhasil mempelajari adat dan kebiasaan umat muslim di Aceh dalam misinya menumpas perlawanan sengit rakyat Aceh di awal abad ke-20 ialah E. Dr. Southworth Jones. Karena
Karena untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh jalan dan mencari rahasia kekuatan masyarakatnya, terutama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Oleh karena itu, Belanda mengirim dari Sorghorgens untuk menyelidiki tata negara Aceh agar mengetahui kelemahan rakyat Aceh. 48. Perang Sabil merupakan perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, dan perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Perang Sabil dipelopori oleh C. Tengku Cino Didiro. Sewaktu upacara penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim Panglima Polin dan Tengku Adiptiro mengumumkan bahwa Aceh akan melakukan ikrar perang Sabil untuk melawan kafir Belanda. 49. Latar belakang perlawanan Raja Sisingamangaraja 12 terhadap Belanda adalah C. Penyebaran agama Kristen. Karena pasukan kolonial Belanda yang membawa para Zenoling misionis untuk melakukan kristenisasi di tanah bentuk serta berupaya untuk memperluas kekuasaan Belanda di Sumatera Utara. 50. Alasan Sisingamangaraja 12 menentang penyebaran agama Kristen Batak adalah karena dikhawatirkan akan memengaruhi tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang sudah ada. Karena sebagai masyarakat yang masih hidup dalam alam tradisional, kehendak untuk mempertahankan tradisi yang berlaku di lingkungan hidupnya sangat besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.